Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farna Kamila Tunul Fadila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, NIM 1921 10 10 10 78. Kali ini saya akan melaksanakan praktik body mapping pada keempat responden yang nantinya akan memberikan pendapat dan gagasannya terkait permasalahan lingkungan dan permasalahan kesehatan yang sering terjadi di wilayah ini, yaitu Desa Bangkal, RT 1, RW 2, Kabupaten Sumeneb. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke praktik body mapping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara yang telah hadir di forum ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah hadir dan membantu saya untuk sekedar sharing mengenai permasalahan lingkungan dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Desa Bangkal RT 1 RW 2 ini. Sebelum masuk ke sesi sharing, kita perkenalkan dulu keempat responden kita pada pagi hari ini. Bisa dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laura Nureni. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi, biasa disebut Imam. Di sini sudah tinggal kurang lebih 8 tahunan. Perkenalkan, nama saya Faida Rosimawati, biasa dipanggil Bakis. Di sini sudah tinggal 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Silawati, biasa dipanggil Bisir. Di sini saya tinggal sudah kurang lebih 25 tahun. Ibu di sini sebagai ketua PKK ya? Ya, saya sebagai ketua PKK. Baik. Mungkin itu perkenalan dari keempat responden. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi sharing. Jadi kita di sini sharing-sharing aja ya saudara-saudara. Jadi saya akan bertanya terkait kira-kira permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah desa ini, di wilayah Desa Bangkal RT 1 RW 2 ini, yang menurut Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara ini bisa mengganggu kehidupan atau kenyamanan selama Bapak Ibu tinggal di wilayah desa ini, kira-kira apa? Mungkin bisa dari Bu Sil terlebih dahulu sebagai ketua PKK. Menurut saya, sampah di desa ini itu kekurangannya itu yaitu dalam segi pembuangannya masih kurangnya tempat-tempat pembuangan yang memadai. Jadi berarti di sini masih belum dapat sarana dan prasarana. Ya, sehingga masyarakat di sini itu banyak membuang sampah yang tidak pada tempatnya, seperti membuangnya itu ke lahan-lahan yang kosong dan sungai. Sungai di perbatasan daerah itu ya? Iya. Di jembatan. Ya, banyak sekali yang membuang ke situ. Ini bau sekali, Kurangnya sarana Jadi bau. pembuangannya. Mungkin selanjutnya mungkin bisa dari Nafi. Saya kurang lebihnya seperti apa yang disampaikan oleh Bisri tadi, yaitu utamanya itu di sembuhannya pada tempat pembuangan itu, karena di sungai itu yang paling banyak itu masyarakat itu buang di sana sampahnya itu. Makanya sungai kotor, bau, yaitu sangat mengganggu. Padahal di sana sudah pernah diberi tulisan itu ya Bapak? Bukan pun di sana bahkan tempat presiden sendiri kalau buang ini bubar, tetap aja. Tetap aja. Ya. Teguran juga sudah disampaikan. Sudah dikumpulkan juga masyarakat itu untuk tidak buang sampah sembarangan, sudah, tapi ada tetap aja kalau namanya masyarakat. Mungkin ada lagi yang berpendapat mungkin. Menurut saya di sana juga kurangnya pengangkutan dan pengelolaan sampah. Jadi sehingga masyarakat itu kurang membuang sampahnya sembarangan. Jadi baik, terima kasih atas pendapatnya saudara-saudara sekalian. Jadi saya ingin menyimpulkan dari pendapat-pendapat saudara sekalian. Jadi intinya permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah ini kebanyakan adalah masalah sampah. Jadi sampah ini tetap banyak di lingkungan ini walaupun telah diberi peringatan, telah diberi tulisan di jembatan-jembatan atau di sungai, tetapi masyarakatnya tetap saja membuang sampah di ladang kosong atau di sungai, sehingga aliran sungai itu tersumbat. Oh benar itu. Ya. Mungkin Kurang fasilitas pembuangannya itu.
Jadi mungkin petinggi-petinggi di desa di sini juga kurang memberikan sarana atau fasilitas mengenai tempat sampah gitu ya. Jadi di sini tuh masyarakatnya terkesan membuang sampah sembarangan seperti ke sungai atau ke dalam kota gitu ya ibu ya. Iya. Ya kurang disiplin ya bapak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, menurut saudara-saudara sekalian, kira-kira masalah kesehatan akibat adanya sampah ini, kira-kira saudara-saudara ini pernah merasakan masalah kesehatan apa? Artinya dengan adanya ya dampak dari masalah lingkungan tadi, sampah itu dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di sini, kira-kira menurut saudara-saudara sekalian itu apa? Bisa mungkin dimulai dari Mas Imam dulu ya? Iya. Ya. Terima kasih. Kalau di lingkungan saya tuh banyak sekali nyamuk dengan kendala seperti itu. Dimana anak saya itu sering demam kadang saya kan bisa pakai anti nyamuk seperti misalnya obat nyamuk dan harap-harap atau obat anti nyamuk udah seperti itu. Ya karena lingkungan itu sangat kotor dan lembab, karena itu banyak terjadi penyebab banyaknya nyamuk tersebut sehingga seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak pendapatnya. Mungkin dari Mbak Ulang cuma berpendapat. Kalau saya sendiri itu sudah pernah mengalami demam berdarah. Ya, mungkin lokasi rumah Mbak Ulang itu dekat sungai atau di dekat lahan itu? Ya, dekat sungai. Oh, jadi karena banyaknya sampah yang dibuang masyarakat sungai sebenarnya itu tidak mengalir. Wah, terima kasih ya Mbak Ula. Jadi mungkin saya tidak menyangka sekali Mbak Ula itu sudah pengetahuannya sudah ya lumayan tentang yang ini ya, tentang masalah kesehatan ini. Selanjutnya mungkin dari Ibu PKK, Ketua PKK mau menyampaikan. Menurut saya itu penyakit sering terjadi banyak gejala-gejala penyakit di masyarakat ini. Umumnya yaitu DB. Berarti penyakit demam berdarah ini rata-rata masyarakat sini ini pernah mengalaminya? Iya. Karena lingkungannya. Oh, karena lingkungannya ya? Sempat juga keluarga saya juga Ada beberapa. ada beberapa orang yang kena DB. Kalau Mbak Balkis ini sudah pernah terkena DB sebelumnya? Tidak. Oh, belum. Tapi di rumah Mbak Balkis ini banyak nyamuk atau tidak? Banyak. Banyak nyamuk. Jadi intinya kesimpulan dari pendapat dari rekan-rekan sekalian ini berarti masalah umum yang sering terjadi di wilayah ini adalah demam berdarah. Karena karena lingkungannya kotor dan juga masyarakatnya kurang peduli ya terhadap sampah, kurang sadar diri. Ya mungkin itu tadi sedikit sharing tentang permasalahan lingkungan dan permasalahan kesehatan. Selanjutnya, apakah boleh saya meminta izin salah satu dari saudara-saudara untuk diizinkan untuk menggambar? Jadi di sini saya akan sediakan kertas ini. Kemudian saya ingin meminta salah satu saudara, mungkin bisa Mbak Bagi saja ya, bisa
bagian tubuh mana saat saudara-saudara sekalian ini berhadapan dengan masalah kesehatan yang telah tadi kita bahas. Mungkin bisa dari Mbak Balkis dulu, kira-kira di bagian mana? Mulut. Oke. Isi. Nah, kasih keterangan mulut. Mulutnya kenapa Mbak Balkis? Kering ya? Kalau kering ya? Menurut pengalaman saya yang saya jenguk ke saudara saya yang kena itu biasanya itu mulutnya di sakit kepala. 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 Ini kepalanya berarti di bagian kanan atau di bagian tengah juga? Pokoknya sakit kepala itu. Boleh digambar? Kalau sebelah itu migrain kan? Iya. Migrain kepala. Sebelah gitu. Ini ya. Oke. Oke, kepala. Kalau saya di bagian biasanya kebanyakan ya, kebanyakan di perut, Kenapa Bapak perutnya? mampuan itu biasanya. Oh, Di persendian ya. Karena di persendian itu kaku juga, sakit ya Bapak. sakit ya Pak. Bukannya punggung juga sudah. Ini pinggang. Ini pundak, Bu. Di sini bahu. Kalau Mbak, panas dingin itu Mbak. Kalau panas dingin kan menurut pendapat rekan-rekan ini panas dinginnya di area tertentu atau di semua? Iya, panas dingin itu. Kalau dia tuh panas dan kakinya dingin. Biasanya begitu ya. Berarti biasanya kalau di bagian atas tubuh panas, kaki dingin, panas, kemudian bagian kaki dingin ya. Kaki dingin. Dingin. Ini tadi persendian ya. Iya. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara di sini telah menunjukkan kira-kira keluhan tentang masalah kesehatan yang kita sebutkan tadi. Setuju sepakat DBD ya, yang merupakan masalah umum yang sering terjadi di wilayah desa ini. Selanjutnya saya ingin berbagi ilmu atau berbagi informasi terkait permasalahan demam berdarah dengue atau kita singkat sebagai DBD. Nah, jadi selanjutnya kita buka dulu. Nah, jadi definisi DBD. DBD ini biasa disebut demam berdarah dengue. Yaitu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Jadi dia ini merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya adalah virus dengue. DBD ini adalah penyakit akut dengan manifestasi klinis pendarahan yang menimbulkan shock yang berujung kematian. Jadi dia ini bisa virus ini bisa menyerang pembuluh darah kita atau sel-sel darah merah kita. Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini cara penularannya, jadi misal nih ada orang sakit DBD. Nah, sakit DBD dia ini digigit nyamuk demam berdarah. Nah, saat dia sakit dia ini digigit nyamuk juga dan akhirnya nyamuk itu menggigit orang lain. Jadinya penularan virus ini bukan dari antara orang ke orang, tetapi virus ini menular melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Saat dia telah menggigit dan memiliki virus di dalam tubuhnya, kemudian mereka itu menggigit orang lain, maka orang lain itu bisa tertular nyamuk Aedes aegypti, virus dengue. Kedua nyamuk ini dapat menggigit dari pagi hari sampai sore menjelang petang.
Makanya biasanya orang-orang itu kalau misal pagi hari atau hampir sore hari biasanya menutup jendela atau menutup gorden. Nah tujuannya biasanya agar agar nyamuk-nyamuk ini tidak bisa masuk ke dalam rumah. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan dari seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Nah ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain maka virusnya akan otomatis tersebar. Selanjutnya ini ciri-ciri nyamuknya. Jadi kalau siklus nyamuk ini mulai dari telur. Nah telur ini panjangnya bisa 0,5 mm dan kemudian 1-2 hari telur-telur tersebut ini akan berubah menjadi jentik-jentik nyamuk yang biasa kita temukan di Olah anteng. Nah kalau bahasa Maduranya olah anteng ya Bu. Nah jadi jentik-jentik nyamuk ini bisa ditemukan di air-air yang menggenang seperti di kamar mandi atau di pokoknya setiap ada air menggenang dan itu kotor biasanya terdapat jentik-jentik nyamuk. Setelah 5-7 hari akhirnya jentik-jentik nyamuk ini akan berubah menjadi kepompong. Nah kemudian setelah 1-2 hari akan berubah menjadi nyamuk Aedes aegypti yang masih belum dewasa. Kemudian seiring bertambahnya waktu nyamuk itu akan berubah menjadi dewasa dan ukurannya bertambah besar. Nah untuk habitat dari nyamuk Aedes aegypti ini, telur nyamuk Aedes ini bertahan 6 bulan dalam kondisi kering dan akan menetas setelah terkena air bersih. Jadi saat dia menggenang di air, dia itu bisa menetas setelah 6 bulan dalam kondisi kering. Selanjutnya nyamuk Aedes aegypti aktif pada pagi dan sore hari seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Ibu Bapak, mulai dari pukul 9 sampai 11 dan pukul 5, 15 atau jam 3 sore sampai jam 6 petang. Kemudian nyamuk ini meletakkan telurnya di dinding wadah air yang bersih, kolam, bak mandi, kaleng, botol bekas hingga ban bekas. Intinya yang ada ruangan kosong di situ dan di situ tergenang air, biasanya itu terdapat telur-telur nyamuk yang nantinya akan menetas. Selanjutnya nyamuk Aedes aegypti menyerang tempat gelap dan tumpukan pakaian yang digantung sebagai tempat istirahat. Sering ya Bapak Ibu menemukan kalau misalnya di kotak di kamar mandi ya ada nyamuk, itu bisa menjadi sarang nyamuk. Makanya biasanya Kementerian Kesehatan itu menganjurkan untuk baju kotor itu sebaiknya langsung ditaruh di bak pakaian, jangan digantung terlebih dahulu. Nah, ini tadi gejalanya seperti yang telah Ibu Bapak rasakan, ada demam tinggi, nyeri kepala, nyeri sendi, otot tulang, kemudian nafsu makannya menurun, mual muntah seperti yang dirasakan Mas Imam tadi, kemudian ruam-ruam kemerahan. Untuk saya ingin bertanya kepada Mbak Ula yang pernah mengalami DBD, apakah sampai muncul gejala ruam kemerahan? Iya. Biasanya di bagian mana? Di seluruh tubuh atau di bagian tangan? Tapi ada beberapa kasus yang saya temukan itu biasanya juga kalau sudah parah di seluruh tubuh. Untuk komplikasinya itu tekanan darah menurun, terus kulit basah dan rasa dingin. Artinya bukan berarti kulitnya basah karena terkena air ya, artinya kulitnya itu lembab, lebih lembab dari biasanya, dan denyut nadinya melemah. Frekuensi buang air kecil dan jumlah urinnya sedikit. Kemudian mulutnya kering dan pola nafasnya tidak beraturan. Kadang ada yang sampai sesak nafas. Selanjutnya hubungan sampah dengan DBD. Nah, sampah ini saat masyarakat itu membuang sampah, kemudian sampahnya dibuang bisa di lahan kosong atau di sungai, kemudian terjadi hujan. Saat terjadi hujan otomatis air itu tidak mengalir dan sampah itu tergenang bersama air hujan yang telah menggenangi sampah tadi. Nah, akhirnya air hujan ini yang telah menggenang bisa menjadi sarang vektor nyamuk untuk bertelur dan kemudian menetas menjadi nyamuk Aedes, sehingga nyamuk Aedes ini nantinya akan bisa berpotensi menyebabkan gejala DBD atau penyakit DBD. Nah, ini merupakan pencegahan. Sebelum kita bahas ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, pencegahan yang bisa dilakukan siapapun, saya tidak akan menunjuk siapa, mungkin ada yang mau berpendapat mengenai bagaimana pencegahan demam berdarah menurut Bapak Ibu sekalian. Pencegahan ini karena nyamuk Aedes aegypti itu kan berdasarkan di air yang bersih, itu kan bisa sampai di apa tulisannya? Iya, itu tidak hanya di air kotor Bapak, tetapi setiap ada air menggenang itu biasanya walaupun kotor itu iya, bisa. Meskipun kotor itu tetap bisa. Gitu. Seperti kalau misal Bapak tidak menguras bak mandi, itu biasanya kan di pinggir-pinggir dindingnya itu meskipun airnya bersih tetapi menggenang, kalau lama tidak dipakai kan tetap ada air telur dari nyamuknya. Berarti saya sangat
yang tersebut di air yang kotor bukan di air yang bersih maksudnya. Di air yang bersih dia bisa menuntaskan telurnya Bapak. Oh gitu. Ya. Ya masuk Pak. Ya. Jadi untuk mencegah demam berdarah mungkin kembali lagi ke pendapat, mungkin ada yang mau berpendapat? Siapa bebas? Mungkin dari pejabat-pejabat desanya itu harus sering mengadakan penyuluhan mengenai lingkungan, kebersihan lingkungan. Intinya. Pentingnya gitu. Pentingnya kebersihan lingkungan. Itu selama Ibu tinggal di sini sudah ada beberapa penyuluhan ya Bu? Mungkin ada di tiap, mungkin ada Kurang. PKK mungkin kurang ada tapi kurang apa ya? kurang digencarkan ya. Apalagi masyarakatnya ini banyak yang kondisi lalai-lalai ada. Makanya perlu ditingkatkan kan, diceritakan lagi. Diceritakan lagi maksudnya. Selain penyuluhan mungkin ada yang mau berpendapat dari Ibu Ulang mungkin? Mungkin masyarakatnya harus menjaga kebersihan Kesadaran. Ya, kesadaran masyarakat itu juga perlu, dan harusnya juga mengadakan tempat bersih, gotong royong gitu. Berarti di desa ini masih belum ada gotong royongnya Ibu ya? Ada tapi sudah Dulu ada, tapi sekarang sudah sudah tidak. Menurun ya, antusias masyarakatnya menurun. Ya mungkin terima kasih atas pendapatnya. Jadi untuk pencegahan DBD yang disarankan sama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ada 3M+, yaitu menguras, menyikat, menutup tempat penampungan air. Nah, kenapa harus ditutup? Agar nyamuk-nyamuk itu tidak masuk ke air-air yang bergenang. Dan selanjutnya memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, karena barang bekas itu juga bisa menjadi tempat sarang nyamuk. Nah, ini plus-plusnya ini banyak ya Bu. Memelihara ikan pemakan jentik, kayak ikan cupang, ikan yang biasanya kita taruh di kamar mandi itu biasanya kan ikan pemakan jentik. Nah, itu juga bisa menjadi upaya pencegahan penularan nyamuk DBD. Menggunakan obat anti nyamuk, memasang panas basah, gotong royong. Nah, ini juga seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin nanti usulan dari Mbak Ula bisa dijalankan ya, sama bisa disampaikan ke ibu PKK yang lain untuk bisa dijalankan di desa ini. Periksa tempat-tempat penampungan air dan letakkan pakaian bekas ke dalam wadah tertutup, jangan terbuka, agar tidak diteluri nyamuk dan nyamuknya itu berkembang biak. Memberikan larvasida. Nah, kalau larvasida ini diberikan biasanya di daerah dengan air. Nah, biasanya kalau di desa-desa seperti di perumahan yang sudah pernah melakukan gotong royong, masyarakat itu bersama-sama mencari wilayah-wilayah yang sekiranya di sana itu terdapat genangan air, kemudian bersama-sama meneburkan larvasida. Ini tujuannya untuk membunuh larva-larva nyamuk sebelum dia itu berubah menjadi nyamuk. Selanjutnya memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, karena biasanya kalau air mengalir itu jarang diteluri nyamuk. Jadi nyamuk itu sering suka tempat yang air-air yang menggenang. Menanam tanaman pengusir nyamuk. Nah, ini juga seperti yang sudah tadi dijelaskan. Nah, mungkin itu saja sharing-sharing kita pada pagi hari ini. Jadi saya ingin menawarkan program kepada Bapak Ibu. Harapan saya semoga nanti di sini juga ada ketua PKK. Harapannya bisa disampaikan ke anggota-anggota PKK nanti saat ada PKK. Mungkin solusi dari saya setuju dengan pendapatnya Mbak Ula tadi. Mungkin bisa diadakan gotong royong. Ya, mungkin juga selain itu, ya Bu, biasanya kalau di PKK itu ada uang iuran nggak Bu? Ada ya Bu. Tetapi uang iurannya tidak digunakan untuk lingkungan ya? Enggak. Biasanya itu kebanyakan untuk sosial. Untuk kegiatan sosial ya. Berarti bukan untuk lingkungan ya? Nah, untuk itu mungkin solusi dari saya atau program dari saya itu mungkin nanti bisa diadakan iuran tiap rumah atau di tiap satu keluarga itu berapa, nanti bisa diberikan sarana dan prasarana seperti tempat sampah tadi, seperti dan juga iuran itu bisa dilakukan untuk program fogging. Nah, di kampung ini kan saya dulu pernah, saya juga warga sini, jadi saya dulu itu pernah di fogging rumahnya satu RT itu, tetapi sekarang udah jarang ada kegiatan fogging lagi. Nah, harapan saya kira-kira nanti selain juga dilakukan gotong royong, iuran juga
juga dilakukan program fogging di tiap-tiap rumah supaya nyamuk itu bisa digerakkan. Nah mungkin itu saja Ibu